Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Guys, kamu udah capek nggak? Udah beberapa hari sejak komunikasi terakhir. Nggak ada notif masuk dari doi dan parahnya. Nggak ada kabar lagi setelah itu. Pokoknya sama sekali nggak ada tanda kehidupan. Dan spontan sebagai manusia biasa umumnya. Pasti kamu muter-muter ulang momen terakhir bareng dia di kepala. Iya nggak? Gimana dia senyum? Momen pas duduk bareng. Kamu ngerasa ada koneksi. Kamu yakin dia peduli. Tapi kenapa sekarang dia malah diem? Nah, mulai ngereok tuh. Overthinking, ya. Pikiran kamu bilang dia udah mulai nggak tertarik nih. Tapi hati kecil kamu bilang, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hilangnya minat si doi. Gimana kalau diamnya dia itu bukan penolakan, tapi katak ujian gitu? Gimana kalau jaraknya itu bukan buat nyakitin tapi sinyal? Dan gimana kalau reaksi kamu sekarang bisa jadi titik balik antara makin bikin dia menjauh atau justru bikin dia makin penasaran? So guys, sebelum kita breakdown topik hari ini, ingat mantra ini dan ketik di komentar ya. Aku bangkit, bukan ngejar. Ini bukan soal gengsi brosis. Ini soal harga diri. Ini jadi pondasi yang bakal ngejaga kamu tetap tenang dan waras dalam proses ini. Buat kamu yang nanya-nanya, kenapa sih dia ngejauh padahal pas awal-awal kelihatan sayang banget? Semuanya nyambung klop aja gitu. Dan guys, hari ini kamu bakal ngerti kenapa seseorang bisa aja narik diri, bahkan pas perasaannya masih ada. Dan lebih penting lagi, kamu bakal paham harus ngapain. Bukan buat ngerayu, tapi buat menguatkan diri. Biar kamu gak cuma menarik secara looks, tapi juga dari energi yang kamu bawa. Dan kalau ini relate dengan apa yang kamu rasa, bantu sebarin ke yang lain juga ya. Buat mereka yang lagi duduk dalam keheningan yang sama. Bingung, ngerasa gak cukup, gak tahu harus ngapain, dan mikir, dia masih peduli nggak sih? Oke, daripada bingung, yuk kita break sama-sama. Let's dive in guys. Hal pertama yang harus kamu tahu, orang yang kamu pikirin itu bisa aja ngerasain kamu. Bahkan pas lagi diem. Saat kamu panik karena nggak dapat balasan, sibuk mikir apa gue salah ngomong, atau harusnya gue responnya gimana ya? Dia justru lagi di dunianya sendiri. Lagi ngelihat, lagi ngerasain. Lagi baca energi kamu dari jauh. Kamu pikir dia udah cuek. Kamu kira dia udah nggak mikirin kamu. Tapi yang nggak kamu sadari, diemnya dia itu kadang lebih jujur dari kata-katanya. Nggak ada orang yang tiba-tiba ngejauh tanpa alasan. Dia ngerasain semuanya. Entah kamu cewek atau cowok, semua punya intuisi. Dia bisa ngerasa energi kamu yang mulai berubah. Ketidakyakinan kamu, kegelisahan kamu, kebutuhan buat terus diyakinkan. Itu semua bisa kebaca. Dan saat itu mulai muncul, secara naluriah, dia mundur. Bukan buat nyakitin, bukan juga buat bikin kamu ngerasa nggak berharga. Tapi karena dia lagi ngetes, apa kamu tetap jadi diri kamu sendiri saat dia nggak ada? Di titik ini banyak yang jatuh, mereka panik, jadi overthinking, langsung ngechat terus, ngebombardir perhatian, update story biar dilihat. Reaksinya digerakin sama rasa takut, tapi makin kamu reaktif, makin kamu tunjukin ke dia kalau ketenangan yang pernah dia lihat di diri kamu tuh cuman ada pas dia hadir. Dan itu ngebuat kamu kelihatan rapuh. Dia bukan ngejauh karena benci. Dia lagi ngecek kekuatan yang dia lihat di diri kamu dulu tuh asli apa cuma tampak luar. Dia mau lihat kamu tetap stabil nggak saat dia tarik energi. Dia mau ngerasain kamu tetap tenang nggak saat situasinya nggak nyaman. Dan kamu harus paham, momen diem ini bukan kosong. Ini tempat di mana rasa tarik-menarik diuji. Dan orang yang lolos dari ujian ini bukan yang panik dan ngejar, tapi yang bisa berdiri sendiri, yang tenang, yang tetap jadi dirinya sendiri, walaupun gak dapat validasi. Ketertarikan itu gak tumbuh dari yang manis-manis doang. Justru, kadang muncul dari rasa penasaran, dari ketegangan, dari ruang yang dikasih. Jadi, saat dia mulai mundur, kamu gak usah ngejar, gak usah nanya-nanya kenapa, gak usah muter ulang obrolan lama kayak drama. Fokus balik ke diri sendiri. Kuatkan diri kamu, balik ke rutinitas yang produktif, balik ke misi hidup kamu. Atur waktu, jaga tubuh, jaga pikiran. Karena pada akhirnya, orang itu nggak tertarik sama yang terus-terusan ngomong, tapi sama yang punya daya tarik alami. Yang energinya kuat, yang bikin penasaran tanpa harus nyari perhatian. Semakin kamu tenang, semakin energi kamu kedengeran. Pas dia narik diri, biarin. Pas dia diem, tahan posisi. Pas dia nggak ngasih validasi, kamu yang validasi diri sendiri. Karena begitu dia sadar,
Kalau ketenangan kamu nggak tergantung sama kehadirannya, rasa penasarannya bakal muncul lagi. Itu udah jadi hukum alam. Yang menjauh malah sering jadi hal yang dirindukan. Yang terlalu nempel malah bikin sesak. Setiap kali kamu buktiin kalau kamu bisa tetap berdiri walau dia lagi mundur, kamu jadi sosok yang dia anggap kuat dari awal. Sosok yang punya tujuan lebih besar dari sekadar hubungan. Sosok yang bisa damai di tengah ketidakpastian. Sosok yang gak butuh cinta untuk bisa mencintai diri sendiri. Gimana caranya kamu lulus ujian ini? Mulai dari kehadiran kamu yang tenang. Bukan dari chat yang makin banyak. Ganti reaksi kamu dengan aksi. Dalemin hidup kamu. Sampai ketidakhadiran dia terasa kayak keheningan, bukan kehilangan. Tunjukin bukan dari kata-kata manis, tapi dari sikap yang chill dan stabil. Tunjukin kamu bukan tipe yang ngejar validasi. Kamu bukan panik, kamu manuver. Kamu bukan merengek, kamu ngebangun. Karena saat dia lagi nyari energi kamu dalam keheningan, yang sebenarnya dia cari adalah bukti. Bukti bahwa kamu kuat. Bukan cuma pede di luar, tapi juga kokoh dari dalam. Ngomong seperlunya. Gerak dengan tujuan. Biar absennya kamu lebih terasa dibanding kehadiran kamu yang needy. Kamu nggak lagi kehilangan dia. Kamu lagi diperhatiin dari jauh sama radarnya. Dan tiap langkah yang kamu ambil sekarang bakal jadi sinyal. Apakah kamu cuma seperti orang-orang sebelumnya atau kamu beda dari semuanya? Sekarang tanya diri sendiri. Kamu tipe orang yang butuh dia bales biar ngerasa cukup? Atau kamu orang yang justru makin bersinar di tengah sepinya dia? Sampai dia mulai mikir, gue kehilangan sesuatu yang berharga nggak ya pas gue mundur? Nah lanjut. Yang kedua, kamu harus kuat. Serius guys, saat dia mulai narik diri, diam-diam mantau kamu dari kejauhan. Sebenarnya dia tuh lagi ngukur gravitasi kamu, bukan kata-kata manis kamu, bukan usaha kamu, tapi stabilitas kamu. Begitu dia ngerasa kamu mulai reaktif, mulai panik, disitulah rasa tertarik yang dulu ada, pelan-pelan nguap. Kalau dia balas chat cuma satu kata, terus kamu langsung spam panjang-panjang biar dapat perhatian, kamu kalah. Kalau dia mulai dingin terus, kamu panik, kasih validasi biar dia balik lagi, lo kalah. Kalau dia nguji batas kamu, terus kamu mundur dikit-dikit biar tetap disukai, kamu tetap kalah. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia pengen tahu, kamu tuh orang kayak apa saat dia mundur. Kalau kamu, cowok atau cewek, butuh perhatian dia tiap waktu biar ngerasa berharga, itu bikin dia nggak bisa ngerasa aman. Kalau kamu jadi emosian tiap kali dia nggak respon, dia jadi ngerasa kamu nggak bisa dipercaya secara emosional. Dia pengen tahu, kalau badai datang, kamu masih berdiri tegak nggak? Kalau dia lagi chaos, kamu tetap kokoh nggak? Kalau dia nguji kamu tetap tenang nggak? Jadi tembok itu bukan berarti dingin kayak batu es, tapi lebih ke, kamu tetap kalem, tetap tenang, tetap pada pijakan kamu sendiri. Nggak goyah meski suasana lagi nggak karuan. Cewek maupun cowok emang emosional secara alami, bukan karena lemah, tapi karena mereka bisa ngerasa dengan intens dan cepat. Tapi, nggak ada satupun yang mau menyerahkan hatinya ke orang yang langsung rubuh begitu emosinya berubah. Pas dia bilang, aku butuh ruang, itu bukan undangan buat kamu panik. Itu dia lagi ngeliat, kamu bakal remuk atau kamu tetap fokus sama jalan kamu. Pas dia jadi dingin, kamu langsung ngebuktiin diri mati-matian atau kamu tetap hadir dengan ketenangan. Jadi tembok tuh bukan soal ngeghosting dia, tapi soal nggak dikontrol sama emosi dia. Itu intinya. Pas lautan emosinya, nyoba ngehantam ketenangan kamu tahan ombaknya. Atau kamu ikut tenggelam, kamu harus ngerti, kontrol emosi itu kekuatan. Mampu berhenti sebelum bereaksi. Mampu tarik napas, bukan panik. Mampu ngamatin, bukan overthinking. Itu yang bikin beda antara yang masih bocah sama yang udah matang. Itu yang bikin dia ngerasa aman. Bukan aman yang nyaman-nyaman doang, tapi aman sampai ke jiwa. Yang bikin dia mau nyerahin kendali dan percaya penuh sama kamu. Jadi, apa yang harus kamu lakuin? Stop nyuruh dia ngatur perasaan kamu. Stop ngebuat dia jadi pusat semesta emosional kamu. Stop ngasih kekuatan kamu cuman buat dapat validasi dari dia. Mulai bangun misi hidup kamu sampai titik di mana diamnya dia cuma jadi noise, bukan masalah. Bangun hidup kamu sampai arti hidup kamu nggak terganggu sama mood dia. Latih pikiran kamu sedalam mungkin biar kamu nggak reaktif, tapi tetap responsif, tenang, dan jelas. Dia bukan pengen kamu cuek. Dia pengen kamu jadi sosok yang inevitable, yang keberadaannya tuh nggak bisa diabaikan, yang diamnya punya gema. Bukan mundur tapi ngasih efek,
Kalau kamu bisa jadi orang kayak gitu, jadi tembok yang nggak bisa digeser, maka seberapapun hebatnya badai emosional dia bakal balik. Bukan karena kamu ngejar, bukan karena kamu buktiin sesuatu, tapi karena kamu ngasih lihat, tanpa satu kata pun, bahwa kamu adalah sosok yang nggak bisa digoyang sama badai apapun. Di dunia yang penuh sama angin emosional, keberadaan yang tenang dan kokoh kayak gitu tuh langka banget dan nggak akan dilupain. Sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Kamu tipe yang selalu reaktif tiap dia berubah? Atau kamu udah cukup kuat sampai ujian dari dia bukan bikin kamu takut, tapi justru nunjukin betapa kuatnya kamu? Jadilah kuat. Dia bukan pengen ngeguncang kamu. Dia cuma pengen tahu, kamu bisa nggak diguncang? Nah, lanjut. Yang ketiga, kekacauan dia butuh ketenangan kamu. Kadang emosinya datang tiba-tiba, kayak ombak gede yang nggak bisa diprediksi, heboh, campur aduk, nggak difilter. Tapi peran kamu di sini bukan buat jadi badai juga. Peran kamu tuh jadi jangkar. Sesimpel itu. Kacaunya dia nggak butuh kamu benerin. Yang dia butuhin tuh bukan solusi, tapi ketenangan. Bukan yang maksa, bukan yang ngatur, tapi yang bener-bener hadir. Hadir yang sesungguhnya. Hadir yang nggak banyak nanya, nggak takut hadapin apinya dia, dan nggak gampang goyah walau disiram emosi. Kalau kamu pengen dihargain, stop jadi reaktif tiap dia lagi badai. Stop mikir kamu harus benerin moodnya tiap kali berubah. Stop ngerasa semua ledakan emosi dia tuh nyerang pribadi kamu. Begitu dia ngerasa emosinya bisa bikin kamu ambyar, dia mulai ragu. Bukan ragu sama kamu sebagai orang, tapi ragu sama kemampuan kamu buat jadi tempat dia bernaung. Dia tuh lagi nyari sesuatu yang lebih kuat dari tarikan emosinya. Dan itu bukan logika kamu, bukan kata-kata kamu, tapi ketenangan kamu yang gak bisa diganggu-gugat. Banyak orang pikir kekuatan itu agresif. Padahal kenyataannya, kekuatan itu justru pengendalian diri. Kekuatan sejati tuh saat kamu tahu kapan buat diem, kapan gak perlu ngechat, kapan gak usah ngebela diri. Cuma karena dia lagi ngejauh, saat dia lagi muter-muter di pikirannya sendiri, yang lemah bakal buru-buru ngeyakinin dia. Tapi yang kuat, dia dengerin. Bukan buat bales, tapi buat ngerti. Bukan buat benerin, tapi buat nampung. Karena dia sadar, kekacauan itu bukan tentang kamu, tapi tentang dia yang lagi nyari tempat buat ngerasa aman. Kacaunya dia tuh ujian. Diamnya dia tuh ujian. Sikap juteknya pun ujian. Bukan karena dia main-main, tapi karena dia mau tahu. Kalau aku hancur, kamu ikut hancur juga nggak? Kalau aku menjauh, kamu ngejar kayak anak kecil atau kamu nunggu kayak orang dewasa? Ketenangan kamu bukan cuma buat kamu sendiri. Itu tanah tempat dia berpijak secara emosional. Dan kalau tanah itu mulai goyang, dia bakal mempertanyakan semuanya. Gimana caranya tetap tenang? Latih reaksi kamu. Latih kesabaran emosional kamu. Ubah niat dari yang awalnya pengen ngontrol, jadi pengen kasih kejelasan. Stop ngebuktiin kamu itu pantas, dan mulai jadi sosok yang udah pantas. Dia nggak butuh kesempurnaan. Dia butuh kehadiran. Dia nggak nyari jawaban. Dia lagi nyari energi. Energi yang nggak berubah-ubah tiap dia berubah. Energi yang nggak panik cuma karena nggak divalidasi. Dan energi kayak gitu tuh langka banget. Di dunia yang isinya orang gampang ke-trigger, dia tuh lagi lapar sama ketenangan kayak gitu. Kalau kamu mau jadi langka, ya lakuin hal yang langka. Jangan ngejar saat dia menjauh. Jangan nuntut saat dia nahan. Jangan makin ribut pas dia meledak. Amati. Tarik napas. Arahin energi itu buat tumbuh, buat hidup kamu, buat tujuan kamu, buat badan kamu, pikiran kamu, keuangan kamu, dan circle kamu. Karena makin kamu bisa balas dengan ketenangan, makin kelihatan kekuatan kamu yang sebenarnya. Dan bukan cuma dia yang bakal ngerasain, kamu juga bakal ngerasa. Kamu bakal ngerasain powernya jadi sosok tenang di tengah badai orang lain. Bukan karena kamu ngatur dia, tapi karena kamu berhasil ngatur diri kamu sendiri. Coba tanya ke diri sendiri. Kamu ikutan drama tiap dia lagi down? Kamu ngomong panjang lebar cuma buat ngatur perasaan dia? Atau kamu ngerasa jadi korban emosinya? Atau kamu justru jadi satu-satunya orang yang gak bisa diguncang, gak peduli seberapa parah dia lagi kacau? Kekacauan dia itu bukan musuh kamu. Itu undangan buat kamu, buat naik level. Nah, lanjut. Yang keempat, biarin dia pergi, tapi jangan pernah tutup pintunya. Pas dia mulai mundur, makin menjauh, jadi dingin, jarang ngechat, kamu ngerasain tuh. Kayak ditonjok di perut tapi pakai diam. Gak ada kata-kata, tapi rasanya lebih nyakitin daripada debat gede. Dan refleks pertama kamu, pengen ngejar, pengen jelasin, pengen benerin semuanya.
Tapi justru pas kamu ngejar dengan desperation, kamu malah ngebuktiin satu hal yang paling dia takutin. Kalau kepercayaan diri kamu cuma ada pas dia kasih validasi. Dan kekuatan kamu cuma topeng doang yang gampang copot pas dia cabut. Padahal dari awal kamu nggak pernah diminta buat ngurung dia. Kamu tuh harusnya jadi orang yang kuat, yang walaupun dia pergi, tetap bisa bikin ruang buat dia balik sendiri. Dia nggak butuh orang yang nempel terus. Dia butuh seseorang yang bisa milih dia, tanpa harus ngebutuhin dia buat ngerasa lengkap. Jadi, pas dia bilang dia butuh waktu, kasih. Pas dia bilang lagi bingung, ya udah, biarin. Pas dia mulai jaga jarak, kamu juga tahan posisi. Bukan buat main strategi, tapi karena itu kenyataan. Kenyataan kalau hidup kamu nggak ke-pause cuma karena ada orang yang mundur. Kenyataan kalau jati diri kamu nggak bergantung sama dia suka atau enggak hari ini. Dan yang paling penting, harga diri kamu nggak turun cuma karena dia nggak bales chat. Mau jadi orang yang nggak bisa digantikan? Jadi orang yang nggak bisa dilupain. Tapi bukan karena kamu terus hadir, tapi justru karena saat kamu nggak ada pun, energi kamu tetap kerasa. Saat cowok atau cewek lain ramein inbox dia, minta-minta perhatian, kamu diem aja, tapi sambil naik level. Kamu makin tajam, makin fokus, makin dalam jalanin hidup kamu. Dan dari situ, keheningan kamu berubah jadi statement. Gua nggak ngejar cinta, gua narik cinta, tapi gua nggak pernah minta-minta. Biarin dia pergi. Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu cukup sayang sama diri sendiri buat nggak kehilangan arah demi ngejar seseorang yang masih cari arah. Biarin dia jalan. Karena justru di ruang kosong itu, pikirannya bakal mulai muter balik. Dia bakal inget, gimana kamu nggak panik, nggak ngerendahin diri cuma biar dia stay. Dan kenangan kayak gitu tuh bukan nyakitin, tapi justru ngena banget, bikin dia mikir, gua ninggalin seseorang atau cuma ninggalin fase. Dan itu, bro dan sis, perbedaan yang gede banget. Kamu nggak perlu nutup pintu. Cukup berhenti maksain dia buat tetap di dalamnya. Biar pintunya tetap kebuka, tapi kasih dia izin buat keluar. Karena kalau yang kamu punya itu real, kalau dia benar-benar pernah ngerasain kehadiran kamu, dia nggak akan lupa. Mungkin dia nguji, mungkin dia kabur, tapi dia bakal tetap ngerasa, bahkan pas kamu nggak ada. Dan yang bikin dia balik itu bukan kata-kata kamu. Bukan hadiah, bukan effort, tapi ketiadaan kamu yang tetap berkelas. Itu kekuatannya orang yang nggak ngejar. Itu daya tariknya orang yang lagi bangun sesuatu yang besar. Itu kejelasan dari seseorang yang bisa ngelepas. Bukan buat nyakitin, tapi buat jaga diri. Sekarang, coba kamu tanya ke diri sendiri. Kamu lagi hidup dengan cara yang bakal bikin dia nyesel udah ninggalin kamu nggak? Kamu lagi bertumbuh selama dia pergi? Atau malah sibuk nangisin hal yang nggak bisa kamu kontrol? Kamu lagi bangun hidup yang powerful, yang bahkan kalau dia nggak pernah balik pun, kamu tetap menang? Kamu nggak kehilangan dia karena kamu ngelepas. Kamu kehilangannya justru saat kebutuhan kamu sama dia lebih gede daripada kebutuhan buat jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. So, biarin dia jalan. Dan sambil dia pergi, kamu terus bangun hidup kamu. Hidup yang nantinya bisa bikin dia balik dalam versi terbaiknya. Atau jadi hidup yang nyiapin kamu buat ketemu seseorang yang gak pernah harus pergi cuma buat ngerasa kamu berharga. Nah lanjut ya. Yang kelima, tetap diam waktu dia lari. Pas dia mulai menjauh, jadi dingin, bales chat makin lama, gak sehangat dulu. Refleks kebanyakan orang tuh langsung, wah, harus buru-buru ngelakuin sesuatu nih. Langsung gas ngechat, kasih perhatian lebih, berusaha ngefix semuanya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhin. Itu bukan sinyal buat ngejar, tapi sinyal buat berhenti sebentar. Bukan untuk ngejar, tapi buat tetap diam di tempat dan lihat situasi. Karena waktu seseorang lari, sebenarnya dia lagi ngecek satu hal. Kamu tetap berdiri atau ikut goyah? Banyak orang langsung panik, overthinking, ngejar-ngejar, ngisi kekosongan dengan rasa takut. Padahal yang diuji bukan seberapa keras kamu usaha, tapi seberapa kuat kamu bisa tetap tenang. Karena dia nggak butuh bukti, dia butuh kehadiran yang tenang. Dan itu cuma bisa dirasain pas kamu diem, bukan pas kamu sibuk perform. Pas dia lari, kamu lagi dipantau, bukan secara kata-kata, tapi lewat reaksi, ketenangan, dan konsistensi kamu. Kalau energi kamu langsung berubah karena dia mulai menjauh, tapi justru ikut-ikutan alur emosinya. Dan itu, tanpa sadar, ngilangin rasa respect.
Karena deep down, dia pengen tahu, kamu tuh berdiri di atas fondasi kamu sendiri, atau cuma berdiri karena dia. Orang yang tetap tenang, tetap fokus, tetap jalan walau dijauhi, itu orang yang bikin penasaran, bukan takut. Dan rasa penasaran itu, bro and sis, bisa jadi benih dari rasa sayang yang balik lagi. Kadang, seseorang gak sadar mereka lagi nguji kamu. Tapi secara emosional, mereka kerasa kalau ketenangan kamu palsu, dan ternyata kamu cuma ketagihan perhatian. Jadi orang yang tetap diam saat pasangan lari itu langka. Karena diam itu butuh percaya diri sejati. Butuh koneksi sama sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Diam itu artinya kamu gak main pingpong emosi, kamu gak ngikutin mood dia, kamu gak reaktif. Kamu tetap jadi diri kamu. Dan justru dari situ, stabilitas kamu jadi magnet. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Kamu latih kedisiplinan, kamu bangun rutinitas yang sehat. Kamu sengaja bikin diri gak nyaman biar makin kuat. Dan kamu stop hidup berdasarkan reaksi, dan mulai hidup berdasarkan misi. Setiap kali kamu pengen banget ngerespon secara emosional karena dia mulai menjauh, kamu tahan. Kamu alihin, kamu latihan, kamu upgrade diri, kamu bangun hidup kamu. Tapi bukan buat dia, buat diri kamu sendiri. Karena versi kamu yang butuh validasi dari dia, itu bukan versi kamu yang bisa ngebangun hubungan. Kamu harus jadi pribadi yang bisa jalan dalam keheningan tanpa ketakutan, yang bisa duduk di tengah ketidakpastian tanpa hancur, yang bisa nunggu bukan dengan pasrah tapi dengan penuh power. Karena diam bukan kelemahan. Diam itu sinyal, diam itu energi, dan itu justru yang bikin kamu beda dari yang lain. Dia bukan lagi nguji cinta kamu, dia lagi nguji emosi kamu. Kamu masih bisa berdiri tegak saat dia mundur, kamu masih bisa tahan ruang saat dia panik, kamu masih bisa tenang waktu dia meledak. Itu yang hatinya teriak pengen tahu. Dan kalau kamu goyah, ya kamu gagal. Kalau kamu reaktif, kamu kehilangan daya tarik. Kalau kamu hancur, dia mulai ragu sama semuanya. Makanya, berdiri aja, biarin dia lari. Tapi kamu tetap maju, bukan ke arah dia, tapi ke arah tujuan kamu. Karena kalau emang dia ditakdirin buat kamu, dia bakal balik sendiri. Bukan ke orang yang ngejar-ngejar dia, tapi ke orang yang gak pernah berhenti tumbuh. Sekarang kamu tanya deh ke diri kamu, siapa diri gua saat gak ada yang lihat? Siapa gua saat orang yang gua sayang malah menjauh? Kamu langsung runtuh, atau justru makin naik level. Diam itu bukan sombong, bro dan sis. Tapi bukti kamu udah yakin. Bukan diam karena cuek, tapi diam karena kamu kuat. Biarin dia lari. Dan waktu dia noleh ke belakang, yang dia lihat adalah sosok yang masih berdiri tegak, tenang, dan gak bisa digoyang. Nah terakhir nih, dan gak kalah penting. Jadi sosok yang gak bisa dilupain. Jadi gini, kadang seseorang tuh ngetes kamu bukan lewat pertanyaan, tapi lewat diem, atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Tapi sebenarnya, yang dia cari itu bukan jawaban. Dia lagi ngecek, kamu beneran stabil atau cuma pura-pura? Dan yang biasanya gagal adalah mereka yang panik, yang sibuk ngejelasin, aku tuh pantas loh, yang kayak pengemis validasi. Padahal, bukan begitu caranya ninggalin kesan, karena rasa tertarik itu bukan muncul dari rasa nyaman, tapi dari kontras, dari ketegangan, dari cara kamu tetap tenang waktu energinya berubah. Kalau kamu mau jadi orang yang tetap nyangkut di pikirannya bahkan setelah kamu pergi, stop ngatur cara dia ngelihat kamu. Mending fokus ngatur standar hidup kamu sendiri. Setiap kali kamu ngejar waktu dia mulai menjauh, kamu sebenarnya udah ngasih tahu ke dia bahwa nilai kamu tergantung dari perhatiannya. Dan pas dia ngerasain ketidakseimbangan itu, pas dia tahu harga diri kamu langsung anjlok tanpa validasi dari dia, nah, disitulah daya tarik kamu mulai hilang. Orang gak akan stay karena kata-kata manis kamu, tapi karena power kamu yang tenang dan solid. Diam kamu bisa ngasih pesan lebih kuat daripada 1000 penjelasan emosional. Saat dia menjauh, dan kamu malah sibuk nanya, kenapa? Kamu malah jadi sosok yang gampang dilupain. Tapi saat kamu lepas tanpa ngejar, naik kelas tanpa merengek, mimpin diri kamu sendiri tanpa ngikutin chaosnya, kamu jadi gak tergantikan. Bukan karena kata-kata, tapi karena energi, karena kehadiran kamu yang makin dalam dan nyata. Karena dia tahu, kebanyakan orang goyah waktu pasangannya mulai ragu, tapi kamu beda. Kamu gak goyah karena kamu udah berdamai sama kesendirian. Kamu nikah sama tujuan hidup kamu. Dan hidup kamu tuh dibangun dengan standar tinggi, sampai siapapun yang masuk ke sana harus ngerasa beruntung, bukan entitled. Itu pembeda utamanya.
Orang yang gampang dilupain tuh yang kehilangan dirinya sendiri waktu ditinggal. Tapi orang yang nggak bisa dilupain, itu yang justru makin berbahaya, makin fokus, makin menarik pas ditinggal. Dan dia bakal kerasa itu. Pas dia cek IG kamu diam-diam, pas dia nunggu kamu ngechat tapi nggak ada, pas HP-nya sepi dan dia mulai mikir, ini orang beneran nggak nyariin gua. Disitulah terjadi perubahan. Ujian emosional berubah jadi kebingungan emosional. Karena kamu mutusin untuk nggak main di siklus yang biasa dia lihat. Dia biasa lihat orang-orang panik, biasa lihat orang lipat sayap. Biasa lihat orang yang butuh dia lebih dari butuh dirinya sendiri. Tapi kamu beda. Kamu nunjukin tanpa ngomong, gua built different. Dia bisa rasain itu, di dada, di diam kamu, di ketiadaan kebutuhan kamu akan dia. Dan di titik itu, kamu bukan lagi salah satu dari banyak. Kamu jadi yang paling susah dilupain. Bukan karena kamu usaha lebih keras, tapi karena kamu jadi lebih dari sebelumnya. Kamu tetap bisa jalan walau patah hati. Kamu bisa kehilangan seseorang, tapi dapat power. Kamu pakai rasa sakit buat ngasah, bukan ngelembekin standar. Dan gimana caranya jadi kayak gitu? Latih badan kamu, asah pikiran kamu. Buang semua alasan yang bikin kamu jadi biasa-biasa aja. Bikin keheningan jadi tempat latihan. Tolak ditolak, pakai buat bahan bakar. Waktu dia narik diri, kamu justru pakai buat naik kelas. Setiap menit yang dulu kamu pakai buat ngechat dia, sekarang kamu invest ke skill baru. Setiap energi yang dulu buat overthinking, sekarang buat progress. Dan pas dia lagi mikir, kenapa ya dia nggak ngejar gua? Kamu udah sibuk banget bangun hidup yang dia sebenarnya udah nggak pantas masuk ke dalamnya. Karena kamu nggak nunjukin kamu berkualitas lewat omongan. Kamu buktiin lewat kenyataan hidup kamu sendiri. Sampai dia ngerasa, kalau mau deket sama kamu, dia harus naik level dulu. Disitulah semua dinamikanya kebalik. Dia mulai mikir ulang soal diamnya. Rasa penasaran berubah jadi ketagihan. Dan kamu udah nggak butuh dia buat milih kamu. Karena kamu udah milih versi terbaik dari diri kamu sendiri. Versi yang nggak bisa digantikan siapapun. Karena kamu bukan dibentuk oleh perhatian, tapi ditempa dalam kesendirian. Gak ada yang lebih powerful dari sosok yang gak butuh siapapun untuk jadi segalanya. Dan dia bisa jadi tetap mengabaikan kamu meski dia masih sayang. Bukan karena mau nyakitin, tapi karena dia pengen tahu. Kamu kuat cuma di permukaan atau sampai ke akar. Karena cinta yang tulus, kepercayaan yang nyata, itu gak tumbuh di zona nyaman, tapi di api ketidakpastian emosional. Mungkin kamu ngerasa dia udah dingin, udah punya orang lain. Mungkin kamu kira diamnya itu tanda cuek. Tapi kadang, diam itu bukan penolakan, tapi penilaian. Dia lagi lihat, lagi timbang, lagi mikir, kalau gua berhenti ngasih semuanya, dia runtuh nggak ya? Kalau gua nggak muncul kayak dulu, dia ngejar nggak ya? Kalau gue diem, dia tetap jadi dirinya yang katanya kuat itu nggak ya? Karena waktu seseorang beneran sayang, mereka pengen kasih yang terbaik. Tapi cuma mau kasih itu ke tempat yang aman. Dan aman itu bukan berarti kamu pasrah, tapi kamu mimpin. Dia ngetes fondasi emosi kamu, bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia pengen yakin kalau dia bisa sayang lebih dalam tanpa takut hancurin kamu. Mungkin diamnya dia itu ujian terakhir, sebelum dia kasih semuanya. Tapi kalau kamu runtuh, ngejar, ngerengek, panik, kamu udah jawab pertanyaannya tanpa dia harus ngomong. Kamu udah kasih tahu kalau dia itu pondasi harga diri kamu. Padahal dia harusnya bukan pondasi, tapi bonus. Diam kamu bakal jadi makna. Dan dia balik bukan karena kamu tarik, tapi karena kamu nggak pernah ninggalin diri kamu sendiri. Itu yang bikin seseorang jadi nggak tergantikan. Kalau konten ini kerasa kayak ditulis buat kamu, itu karena emang gitu. Bukan karena kita kenal muka kamu, tapi karena kita pernah berdiri di tempat yang sama. Pernah ngerasain diam yang sunyi, pernah nunduk lihat HP, dan nanya, gue masih pantas gak ya? Dan kita bangkit dari sana. Sekarang giliran kamu. So guys, itu aja buat hari ini. Semoga ini bisa ngebantu ya, sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.